Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, muba'ad. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel Asep Saiful Muslim. Saya doakan semoga saya dan sahabat selalu mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih di tutorial e-learning, kali ini kita akan mencoba membuat ataupun menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP, di mana RPP ini merujuk kepada Surat Dirjen Pendis nomor 5164 tahun 2018 tentang juknis pembuatan RPP. Nah, kemudian di juknis ini juga diatur tentang ruang lingkup pembuatan RPP, diantaranya yang pertama adalah konsep RPP, kemudian komponen RPP, cara penyusunan RPP, sistematika RPP, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya dalam juknis ini juga dilampirkan contoh RPP yang memang tidak baku. Artinya kita diberi keleluasaan untuk mengembangkan RPP sesuai dengan kondisi sekolah ataupun madrasah masing-masing. Baik sahabat-sahabat semua, kita akan mulai dengan login ke aplikasi learning. Kita akan masukkan akun guru, kemudian login. Nah, selanjutnya sahabat-sahabat, kita akan memilih salah satu kelas online. Nah, kebetulan saya sudah membuat beberapa kelas online. Kita masuk ke kelas 7A IPA. Nah, selanjutnya pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang cara menginput KIKD, kemudian mengatur KKM. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat rencana pembelajaran. Nah, kita akan klik rencana pembelajaran. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, sebelum membuat RPP di aplikasi learning, ada baiknya Bapak Ibu guru, sahabat-sahabat semua itu mempersiapkan konsep RPP ataupun format RPP yang telah baku, yang telah Bapak Ibu sahabat-sahabat semua buat sebelumnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan format RPP. Format RPP seperti ini. Nah, begitu. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu kopikan satu-satu mulai dari topik, kemudian tujuan pembelajaran, KIKD, dan lain sebagainya. Baik, kita kembali ke aplikasi. Nah, di sini saya sudah membuat satu RPP, begitu, untuk pertemuan ke-1. Untuk pertemuan ke-1 dari jam 1 sampai jam ke-2. Kalau misalnya di dalam RPP kita itu terdapat 2 pertemuan, maka RPP yang ini yang telah dibuat, RPP ke-1, kita akan buat lagi untuk pertemuan yang kedua. Kebetulan ini untuk pertemuan kedua masih kosong, jadi kita akan mulai menginput. Nah, kita klik buat rencana pembelajaran di sini. Nah, kemudian ini format isian dari mulai tanggal, jam ke pertemuan sampai ke penilaian. Formatnya seperti ini. Nah, kemudian yang berbintang ini adalah wajib kita input. Nah, kalau yang opsional ini kita boleh menginputnya ataupun tidak. Tetapi alangkah baiknya kalau kita input semua. Sehingga nanti di akun eksekutif itu akan kelihatan sempurna begitu. Jadi formatnya akan kelihatan lengkap. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Misalnya kita akan mengisi untuk pertemuan kedua itu tanggal 1 September 2020. Kemudian jam keberapa? Kita isi jam ke-1 sampai jam ke-2 misalnya begitu. Kemudian pilih pertemuannya, ini pertemuan kedua, kita pilih. Kemudian topiknya, nah topiknya ini silahkan Bapak Ibu guru, sahabat-sahabat semua kopikan dari sini. Nah, objek IPA dan pengamatannya kita copy, kita masukkan ke sini. Kompetensi intinya ini KI 3. Kemudian untuk kompetensi dasar, menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran yang ada pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini memang opsional, tetapi alangkah baiknya kita isi, maka akan saya coba isi. Tujuan pembelajarannya ini
Baik, kita copy kemudian paste di sini. Nah, ini sudah masuk. Untuk metode, nah misalnya kita metode pembelajarannya di sini apa? Nah, kita akan masukkan metodenya adalah PBI atau Problem Based Introduction atau pembelajaran berdasarkan masalah. Nah, kita kopikan yang ada di sini. Kita copy kemudian masukkan. Nah, untuk contoh misalkan di sini medianya buku, internet. Kemudian kegiatan pembelajaran. Nah, untuk kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu guru itu boleh kita copy semua aja yang ada di sini. Jadi tabel ini kita copy semuanya. Kita akan coba copy, kemudian masukkan di sini. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi ini sudah bisa masuk semua Bapak Ibu ya. Mulai dari langkah pembelajaran, sintak, deskripsi, alokasi waktu, ini semua sudah masuk semuanya di sini. Baik, kemudian selanjutnya yaitu adalah penilaian. Nah, penilaiannya kita akan isi di sini. Teknik penilaian pengetahuan tertulis, penilaian keterampilan itu berupa produk. Nah, kita kopikan, kemudian pastikan di sini. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah ini selesai Bapak Ibu, ini kita klik simpan. Kemudian itu akan tertuang di sini. Ini untuk pertemuan kedua. Nah, untuk pertemuan pertama yang ini, kemudian untuk pertemuan kedua adalah ini. Nah, begitu Bapak Ibu sahabat-sahabat semua. Sangat mudah menginput ataupun membuat ataupun menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran di aplikasi e-learning. Nah, kemudian di dalam aplikasi ini itu adalah beberapa tombol. Yang pertama itu untuk mengedit. Misalnya nanti Bapak Ibu guru sahabat-sahabat semua ingin mengedit jam pertemuan. Misalnya kita edit ini, kemudian jam pertemuannya kita rubah dari jam ke-3 misalnya sampai jam ke-4. Nah, kemudian setelah kita rubah, kita klik simpan seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya ini dianggap kurang pas ataupun dianggap berlebih, ataupun ternyata RPP ini ada dua, RPP-nya mirip ada dua, kemudian sangat identik lah begitu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal klik hapus di sini, kemudian konfirmasi oke. Maka RPP ini yang kita buat itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, kalau kita tidak akan hapus, maka kita klik cancel. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu ingin mencetak, maka cetak RPP di sini. Ataupun di sini dicetak Excel, ya. Kita coba klik. Nah, jadi ini seperti ini. Kita simpan berkasnya, kita klik OK. Kemudian kita cek di sini. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian kita enable supaya kita bisa edit. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini hasilnya. Ini luar biasa memang e-learning. Oke, kita keluar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, karena ini memang contoh, jadi nanti Bapak Ibu tinggal melanjutkan dengan yang pertama kita mengklik buat rencana pembelajaran, kemudian klik tanggalnya tanggal berapa, jam keberapa, pertemuan keberapa, topiknya apa. Jadi di sini sangat sistematis dan terstruktur sehingga nanti kita bisa memilih dan memilah pertemuan ke-1, pertemuan ke-2 sampai ke-10 itu tanggal berapa, jam berapa, dan di kelas mana. Kira-kira begitu. Kita close. Kemudian Bapak Ibu guru itu semuanya mengisi RPP dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir. Kalau di sini saya ada 40 pertemuan, berarti dari satu pertemuan pertama sampai pertemuan 40 itu kita buat. Kemudian nanti hasilnya kita akan kopikan. Jadi cukup diisi full itu untuk satu kelas online. Sisanya nanti kita kopikan pada fitur copy kelas gitu Bapak Ibu.
Nah, selanjutnya Bapak Ibu guru, sahabat-sahabat semua, untuk membantu memudahkan di sini saya lampirkan tabel bantu RPP. Nah, ini seperti ini. Kebetulan saya ini hasil dari download dari channelnya Cara Mudah. Silakan Bapak Ibu mampir ke channel Cara Mudah, kemudian download tabel bantunya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu guru, untuk memudahkan dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP, di sini saya melampirkan tabel bantu. Nah, seperti ini, tabel bantu RPP e-learning Madrasah 2020. Nah, formatnya seperti ini. Kebetulan saya hasil download dari channelnya Cara Mudah. Silakan Bapak Ibu guru, sahabat-sahabat semua mampir ke channel Cara Mudah, ataupun Bapak Ibu boleh mendownload file ini, nanti saya sertakan di deskripsi. Jadi caranya seperti ini, tabel bantu RPP e-learning Madrasah 2020. Kolom pertama itu tanggal. Nah, Bapak Ibu isi di sini tanggalnya berapa, untuk pertemuan IPA itu tanggal berapa saja, begitu. Kemudian jam ke-nya berapa, ke-1, ke-2 dan seterusnya, sampai ke-2, ke-4, ke-5 dan seterusnya, pertemuan keberapa. Kemudian bahasan materi, objek IPA dan pengamatannya. Tujuan pembelajarannya kita simpan di sini. Kemudian metodenya ini, metode pembelajarannya. Nah, untuk media atau sumber belajar itu buku, internet, dan lain sebagainya, begitu. Kemudian kegiatan pembelajarannya. Nah, seperti ini. 1. Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan menyapa siswa, menanyakan kabar dengan peserta didik melalui forum kelas e-learning. Siswa menggunakan grup kelas di e-learning dan seterusnya. Nah, seperti itu. Bagaimana cara menginputnya? Kita akan coba Bapak Ibu guru. Nah, kita buat rencana pembelajaran lagi, kemudian tanggalnya misalnya kita tanggal 2, jamnya misalkan jam ke-3 sampai jam ke-4. Pilih pertemuannya, berarti pertemuan ketiga. Topiknya masih sama. Oke, kita cek untuk topik objek IPA dan nah, ini topiknya objek IPA dan pengamatannya, kompetensinya ini masih menerapkan. Nah, tujuan pembelajarannya kita kopikan dari sini. Kemudian untuk metodenya itu problem based. Di sini bisa. Kemudian di sini juga bisa. Kita masukkan di sini. Ini kita buku dan internet sama. Nah, ini buku dan internet. Kita kopikan. Kemudian kegiatannya kita copy semua. Nah, begitu. Kemudian terakhir penilaian tertulis dan lisan misalnya. Kita kopikan, kita paste di sini dan selesai. Nah, dengan tabel bantu tersebut itu sangat memudahkan tugas Bapak Ibu guru, sahabat-sahabat semua di dalam menyusun ataupun membuat RPP di aplikasi e-learning. Nah, sehingga nanti diharapkan Bapak Ibu guru bisa dengan sangat cepat dalam pembuatannya. Nah, setelah ini klik simpan dan hasilnya seperti ini Bapak Ibu guru. Jadi kita sudah punya 3 rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini yang pertemuan ke-1, ini kedua, dan yang ini ketiga. Baik, itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Salam madrasah hebat bermartabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.